Tetapi sudah saya katakan tadi, kenapa Yudas dirasuki oleh iblis supaya perjamuan kudus gagal? Bukan Yudas, tapi imam-imam kepala, Oke, baik. ahli Taurat. Oke. Ah, Ahli Taurat melakukan hal itu untuk menggenapi apa yang difirmankan Tuhan. yang mana itu? Yesaya 53. Yang mana Yesaya itu? 53. Di mana Di dalam- di Yesaya 53 bahwasanya ada pengkhianatan, ada kemudian kedengkian, ada kesaksian palsu, itu di mana tertulis di Yesaya 53? Oke. Sekarang Pak Ustadz boleh baca di dalam Yesaya 53 bahwa Tuhan Yesus itu akan menderita. Gitu ya. Bukan. Yang dinubuatkan bahwa ada kesaksian palsu, ada dengki, ada iri hati, itu tertulis di mana? Oke, baik. Tentu saja tertulis di dalam kitab para nabi. Contoh Iya. pengkhianatan. Contoh pengkhianatan itu ya bahwa sebentar ya, ia akan dihianati. Kalau dikhianati kan udah jelas tadi, Yudas Oke. mengkhianati, itu udah jelas. Nah sekarang ini berkongko-kongko orang-orang ahli Taurat, kemudian untuk melakukan kedustaan, kesaksian palsu dan seterusnya, untuk membunuh si Yesus, itu tertulis di mana nubuatannya? Ya tertulis di dalam kitab suci Pak Ustadz. Contoh kita lihat di dalam Markus 10. Contoh sebentar ya, kita lihat di dalam Itu kalau Markus bukan nubuatan itu. Yang kita ceritakan ini terkait dengan nubuatan yang Anda sebutkan bahwa imam-imam melakukan itu untuk menggenapi. Tadi Anda mengatakan iblis merasuki Yudas untuk menggenapi perjamuan kudus, untuk menggagalkan itu. Sekarang apa yang merasuki kemudian imam-imam kepala, mahkamah-mahkamah agama, sehingga mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Kalau benar bahwa pembunuhan itu adalah rekayasa Tuhan, kenapa harus ada kepalsuan? Iya, karena itulah yang harus terjadi Pak Ustadz. Itu Kata yang siapa? harus terjadi. Kata siapa? Contoh, dengarkan dulu Pak Ustadz. Bagaimana mungkin Yesus akan dihukum kalau tidak ada dusta dari mahkamah agama? Nah, ini yang saya tanya, kenapa harus ada dusta? Ya, karena itu yang terjadi. Iya, kenapa itu yang terjadi? Begitu sama Kalau pembunuhan terhadap Yesus itu adalah nubuatan yang ada dalam kitabnya Yahudi, kenapa harus ada dusta? Ya, karena manusia itu memang berdosa Pak Ustadz. Loh, Kenapa harus ada dosa itu nanti Pak Ustadz bilang? Sebab manusia itu bukan. Kenapa kalau ada nubuatan tentang pembunuhan Tuhan, sudah direncanakan Tuhan untuk datang mati, kenapa harus ada kebohongan, ada di sana kesaksian palsu? Kenapa? Tidak ada kesaksian palsu Pak Ustadz. Tetapi semua yang terjadi itu sudah Matius- digariskan untuk terjadi. Matius 26:59 Anda katakan tidak ada kesaksian palsu. Gini Pak Ustadz, dengarkan dulu Pak Ustadz. Semua yang terjadi itu sudah digariskan Tuhan untuk terjadi. Semua yang terjadi itu, penyalipan itu, dalam sudut pandang kita manusia, apakah kita mau menyalahkan tentara Romawi yang menikam Tuhan Yesus itu? Is okay. Dalam sudut pandang kita sebagai manusia. Berarti Tetapi Tuhan, Kristen, berarti semua Tuhan itu yang harus terjadi. berarti Bukan Tuhan yang melakukan sebentar kesaksian palsu ini. Sebentar dulu Pak Ustadz. Tidak ada kesaksian palsu tentang penyaliban Yesus. Matius 26 nomor 59. Ya, silakan. Memang begitu kronologinya Pak Ustadz. Apa yang harus kita protes? Memang begitulah kronologinya. Iya, justru kronologisnya ini yang saya pertanyakan. Kenapa di kronologi ini harus ada kesaksian palsu? Ya memang itu yang terjadi Pak Ustadz. Justru itu yang saya tanya, kenapa itu terjadi? Lama-lama nanti Pak Ustadz akan bertanya, kenapa Adam harus berdosa? Oh, bukan. Itu nanti Bukan, saya murni bertanya, kenapa harus ada kesaksian palsu? Memang yang begitu yang terjadi Pak Ustadz. Itu Iya, yang justru karena itu kenapa harus ada kesaksian palsu? bilang aja lah kenapa harus ada dosa, bilang aja lah sekalian. Itu yang terjadi. Pak. Kesaksian palsu yang kutanya. Sama saja Pak Ustadz. Iya, tapi yang tertulis di situ kesaksian palsu. Sudahlah Pak Ustadz, sudahlah. Penting aku melawan Pak Ustadz berdebat, betul. Penting Bukan, aku. Sudah aku bilang sama Pak Ustadz, coba dengarkan dulu. Itulah yang terjadi. Ada yang cuci tangan, Pilatus cuci tangan. Kan begitu. Pilatus memang tidak bersalah. Pilatus justru mengatakan di dalam Matius 27:18 bahwa imam-imam Yahudi melakukan penangkapan dan meminta supaya mereka menghakimi Yesus karena kedengkian. Coba Anda baca.
Matius Iya 27. paham, itulah yang terjadi. Nah, Itu Pak Ustadz. justru karena itu terjadi, kenapa harus ada dengki? Kenapa Ustadz menanyakan kepadaku kenapa harus itu terjadi? Lah, kan Anda, saudara saya tadi mengatakan bahwa imam-imam Yahudi, mahkamah-mahkamah agama lebih tahu kitab mereka daripada saudara. Gini, dengarkan dulu Pak Ustadz, dengarkan dulu ya. Dengarkan dulu. Ya. Kalau Pak Ustadz mengatakan tadi, kenapa mahkamah agama itu harus bersaksi dusta? Apa yang bisa ku jawab? Itulah yang terjadi. Kenapa? Artinya tidak ada nubuatan. Dengarkan dulu Pak Ustadz, dengarkan dulu. Kenapa tentara Romawi itu harus menikam Yesus? Ya itulah yang terjadi. Kenapa dia harus bersaksi dusta terhadap Yesus? Itulah yang terjadi. Karena dosa itu sudah ada. Lama-lama nanti Pak Ustadz menanyakan sama aku, kenapa Adam harus berdosa? Bukan Gitu. bukan begitu saudaraku, bukan begitu. Paham aku Pak Ustadz. Itulah yang Anda mengatakan ada nubuatan tentang Tuhan akan datang mati. Anda mencoba Yesaya 9. Tetapi kitab Yesaya. suci yang mengatakan, kitab Mana? suci yang mengatakan. Kalau Kitab- ada mana? Loh, kan udah ku baca tadi dalam Nah, Yesaya. sekarang yang paham tentang kitab yang Anda sebutkan itu Anda atau ahli Taurat. Sebentar dulu Pak Ustadz. Pak Ustadz udah mau apa? Agak membelokkan. Kitab suci yang mengatakan bahwa Allah itu akan menjadi manusia. Aku bacakan ya. Aku baca dulu Pak Ustadz. Di mana tertulis Allah jadi manusia itu saja udah keliru itu, Bang. Dengarkan dulu Pak Ustadz. Jangan Pak Ustadz bilang aku yang menganggap manusia Tuhan itu jadi manusia, bukan. Tuhan melalui para nabi terdahulu yang mengatakan bahwa Allah akan menjadi manusia. Yesaya 9 ayat 5. Kenapa mereka tidak mengimani itu? Mereka mengimani Pak Ustadz. Faktanya hari ini mereka tidak Kristen. Yahudi Pak Ustadz. Faktanya mereka hari ini tidak Kristen. Orang Yahudi. Faktanya mereka hari ini tidak Kristen. Mereka Kristen tetap sampai hari ini Pak Oh Ustadz. tidak. Aduh gimana ceritanya. Sekarang begini. Kalau memang ada poin itu, mereka mengimani Tuhan akan datang menjadi manusia dan seterusnya. Lalu ketika Yesus datang dan mengatakan itu adalah Tuhan kita, kenapa harus melakukan kesaksian palsu? Yesus kenapa harus ngumpet? Bentar dulu, Kenapa Pak. dia tidak melakukan kerjasama? Kenapa harus ada iblis? Kenapa harus ada kedengkian? Kenapa Kan harus kita- ada kesaksian palsu? Kenapa? Tadi aku sudah menjawabnya Pak Ustadz. Itulah yang terjadi. Ya, justru itu yang kutanya, kenapa harus itu Kan Pak terjadi? Ustadz tanyakan aku, kenapa seseorang harus melakukan dosa? Itulah yang terjadi. Nah, Justru itu kita kutanya, mundur. saudaraku. Sebentar dulu Pak Ustadz, kita mundur dulu ke yang tadi. Kenapa Bapak bilang orang Yahudi nggak percaya? Orang Yahudi percaya Yesus itu Tuhan sampai sekarang. Dah. Mereka adalah orang-orang yang ada. Dengarkan dulu, dengarkan dulu Pak Ustadz. Nggak usah ketawa dulu, nggak usah ya. Lucu soalnya. Nggak usah ketawa dulu. Dengar ya. Lanjut. Orang Yahudi percaya Yesus itu Tuhan dan mereka beragama Kristen sampai sekarang. Lalu Pak Ustadz akan merujuk kepada, dengar dulu Pak Ustadz, dengar dulu ya. Lalu Pak Ustadz akan merujuk kepada orang Yahudi yang ada sekarang. Bagaimana mungkin orang Yahudi yang baru datang ke sana tahun 1941 kita jadikan rujukan? Orang Yahudi yang ada di sana sekarang itu baru datang 1941. Sebelumnya Yahudi yang di sana sudah beragama Kristen. Itulah orang Kristen yang ada di Yahudi sampai sekarang. Sebelum orang Yahudi kembali dari segala penjuru dunia kembali ke Israel pada tahun 1941, yang hidup di sana adalah Yahudi Kristen dan Islam Arab. Jadi Yahudi yang ada di sana sejak zaman dulu sampai tahun 1941 sampai sekarang, mereka sudah beragama Kristen. Contoh kalau Pak Ustadz pergi sekarang ke Israel, pergi ke gereja, semua orang yang ada di gereja itu adalah orang-orang Kristen. Yang sukunya adalah suku Yahudi. Terus Lalu Pak kapan? Ustadz, Terus sebentar kapan? dulu, Pak. Dengar Kapan dulu. Kristen diusir dari sana, Bang? Kapan? Dengarkan dulu Pak Ustadz, dengarkan dulu ya, dengarkan dulu. Nah, kalau Pak Ustadz mengambil rujukan bahwa mayoritas di sana adalah Yahudi yang tidak terima Yesus, itu Yahudi yang baru berangkat ke sana 1941. Ketika mereka mendeklarasikan satu negara, berdatanganlah Yahudi-Yahudi dari segala penjuru dunia. Itulah yang menjadi malapetaka bagi seluruh umat manusia di situ. Jadi Yahudi yang ada di situ tidak bisa kita jadikan rujukan. Sebab sebelum mereka datang ke situ,
sudah hidup damai antara Yahudi Kristen dan Arab Islam. Jadi orang Kristen mula-mula itu adalah orang Yahudi, tetapi bukan Yahudi yang baru mendirikan negara 1941 itu gitu. Silakan, Pernah Pak Ustaz. rupanya ini, saudara, pernah rupanya umat Islam ribut dengan Kristen tentang Masjidil Aqsa. Nggak ada, nggak pernah. Karena memang Kristen nggak pernah di situ. Bukan Kristen nggak pernah di situ. Contoh abang lihat gereja Kalam Kudus. Gereja Kalam Kudus itu ada di Yerusalem sudah sejak dulu. Bahkan di Gaza di Palestina, gereja Iya. Ortodoks, gereja tertua di dunia ini, tertua ketiga ada di situ. Tetapi orang Kristen memang tidak hobi ribut-ribut. Nggak hobi orang Kristen ribut-ribut. Bukan Iya, berarti iya, orang iya. Kristen tidak ada di sana. Coba dulu gereja makam Yesus itu. Sudah sejak dulu itu ada di Yerusalem sampai sekarang. Tetapi karena orang Kristen tidak hobi ribut-ribut, umat Islam dan Kristen hidup toleransi di sana. Barulah ketika Zionisme yang datang 1941, baru ada keributan. Maka Zionisme yang ada sekarang tidak boleh kita jadikan rujukan. Gitu loh Pak Ustadz, karena mereka itu baru ada 1941. Semoga Ustadz Juma paham apa yang kusampaikan. Yang kusampaikan itu 100% adalah kebenaran, Pak Ustadz. Iya, Jangan jadikan rujukan Yahudi yang baru kemarin sore, yang baru ngumpul-ngumpul bikin negara, Pak Ustadz bikin rujukan. Jangan. Saya mau Gitu tanya loh. dulu, gereja tertua di Yerusalem itu tahun berapa dibangun? Baik. Gereja tertua di situ, kalau tanggalnya itu aku tidak tahu persis karena Tahunnya? aku belum pernah ke Yerusalem. Aku belum pernah ke Yerusalem. Tahunnya? Tetapi penjaga dari gereja itu adalah orang Islam yang Tahunnya menjaga tahun berapa? gereja itu. Kalau tahunnya persis aku tidak tahu, tetapi itu salah satu gereja tertua yang menjaganya orang Islam. Juru kuncinya itu orang Islam. Artinya adalah sudah sejak dulu Yahudi, Kristen dan Arab Islam hidup damai di sana sudah sejak dulu. Coba, Jadi jangan jadikan Zionisme gini. yang baru ada 1941 ini gitu. Saudara Silakan, coba buka di Wikipedia, gereja tertua di Yerusalem itu tahun berapa? Kan tadi Anda Aku mengaku. tidak- aku Ini merasa buka aja, perlu ada membuka. laptop kan? Ada laptop kan? Coba Gitu. Anda buka gereja Aku tertua. gini loh Pak Ustadz, gini loh ya. Aku tidak membantah apa yang Pak Ustadz katakan. Tetapi ketika Pak Ustadz menganggap Kristen tidak ada di sana, udah salah total. Yang lebih dulu ada di sana adalah Yahudi, Kristen dan Arab Muslim di bawah pemerintahan Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab menaklukkan Yerusalem, maka orang-orang Yerusalem itu beragama Islam, berdampingan dengan orang-orang Kristen. Jadi kalau Oke. Zionisme sekarang itu baru ada 1941, itu nggak Oke, bisa oke. dijadikan gitu. Silakan. Kita kembali ke tema tadi. Nah, Oke. kenapa harus ada pengkhianatan? Kenapa harus ada kedengkian? Kenapa harus ada kesaksian palsu? Bilang aja lah kenapa harus ada dosa, bilanglah. Udah aku bilang itu yang terjadi Pak Ustadz. Itu yang terjadi. Apa Justru mau kita itu bilang? kenapa harus ada terjadi yang kayak begitu kalau memang sudah ada nubuat? Itulah yang terjadi. Apa mau kita bilang Pak Ustadz? Iya, Itu yang terjadi. nubuatannya tertulis di mana bahwa akan ada kemudian Sudahlah, Pak pengkhianatan, Ustadz. ada Sudah kesaksian palsu. kutunjukkan. Di mana Sebentar ya. tertulis ada kesaksian palsu? Baik. Kalau kutunjukkan akan nubuatan bahwa akan ada pengkhianatan, penikaman segala macam cukup. Kesaksian palsu? Baik. Kesaksian palsu itu yang terjadi Pak Ustadz. Iya, Kesaksian dia. palsu itu harus Mereka terjadi. coba Anda baca di Matius 26 nomor 59. Udahlah, menang Pak Matius Ustadz. 26 59. Udahlah. Aku pening kepala aku kalau nggak mudah menangkap Pak Ustadz. Loh, Betul kan aku bilang, Matius Pak 26 59, imam-imam kepala, Itu yang mahkamah-mahkamah terjadi, agama melakukan Itu yang kesaksian-kesaksian palsu. Kenapa harus ada kesaksian palsu? Kalau memang itu sudah Kenapa Pak Ustadz nubuatan. menanyakan aku kenapa harus ada dosa? Itu yang Loh, terjadi. bukan. Memberi Kan kesaksian. kata saudara, Sudah izin ya Pak Ustadz ya. kan izin. kata Udah. saudara mengatakan bahwasanya Udah Pak Ustadz, nggak nyambung Pak Ustadz.